Katakan satu nyanyian ini. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman. Sekali lagi datang kepada Tuhan, katakan, aku datang dan ku bersujud. Dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Oh, amin. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku. Biar kami boleh nikmati firman-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya firman-Mu yang kuasa, yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Hadapan-Mu ku rasakan, amin, indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku Tuhan. Amin. Biar kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pandukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Aku datang dan ku bersujud. Haleluya Yesus. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku. Biar kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan firman-Mu yang kuasa, yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku Tuhan. Amin. Dengan air sungai
akan firman-Mu Tuhan, haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Alkitab mengatakan, dan itu merupakan firman Tuhan pribadi, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang haus akan kebenaran. Orang yang lapar akan kebenaran akan dipuaskan oleh Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, buatlah kami menikmati kemurahan anugerah-Mu untuk bisa haus akan kebenaran, mencari kebenaran itu dan menemukannya Tuhan. Terima kasih sebab tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini kecuali firman Allah yang menuntun kami ke jalan yang benar. Sucikan kami juga dengan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus senantiasa melingkupi kami, menyertai kami, sehingga yang ada di dalam hati kami adalah kasih daripada Allah, dan kami juga dapat mengasihi Engkau kembali dengan kasih-Mu itu. Urapi kami semua, kuduskan. Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu ini, dan kami semua dapat berkat daripada Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Hari ini kita ada di tema langkah-langkah iman. Jadi masih dengan langkah-langkah iman, tetapi langkah-langkah iman yang sampai kepada penyucian terakhir. Jadi langkah-langkah iman kita harus sampai kepada penyucian terakhir. Langkah yang pertama sudah baik, kita menerima Kristus, kita percaya, kita diselamatkan, dan kita memasuki wilayah kerajaan surga. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa tidak hanya percaya, langkah berikut kita harus bertobat, ya, disucikan oleh darah daripada Yesus, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus mati dari hidup lama, ya, masuk dalam baptisan air. Kemudian langkah berikut, semua kita harus merindukan Roh Kudus memenuhi kita. Tanpa Roh Kudus kita bukan apa-apa. Sebab gereja Tuhan, orang percaya zaman gereja adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Zaman gereja itu zamannya Roh Kudus. Jadi kalau orang Kristen tidak limpah dengan Roh Kudus, tidak pernah rasa haus akan Roh Kudus, maka dia tidak ada apa-apa, ya. Tapi kalau kita haus, kata Tuhan, berbahagia. Berbahagialah orang yang haus. Orang yang haus akan kuberi minum, kata Injil Yohanes. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan, ya, jadi orang Kristen tidak pernah merasa butuh dengan Roh Kudus, ya tidak dipenuhi. Barang siapa haus, kuberi minum. Itu kata Tuhan. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, barang siapa haus, ya, akan kuberi minum. Nah, minum sepuasnya. Itu pun ditutup di Wahyu pasal 22. Barang siapa haus. Jadi Tuhan menawarkan air hidup, Tuhan menawarkan Roh Kudusnya kepada kita gereja. Jangan ada orang tidak merasa apa-apa kalau tidak dipenuhi Roh Kudus. Ya. Saya telah mencarinya 2 tahun ketika setelah bertobat. Ya. 2 tahun saya bergumul, rindu sekali dipenuhi Roh Kudus. Ya. Dan tanda awal daripada baptisan Roh Kudus itulah bahasa lidah.
Itu sekali, ya, seumur hidup baptisan Roh Kudus. Dalam tanda awal bahasa lidah. Dan selanjutnya kita bisa menggunakannya ketika kita menjaga kepenuhan Roh Kudus itu dalam hidup. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan tidak diam-diam. Kita bisa memuliakan Tuhan lewat penyembahan bahasa lidah. Ya, bahasa lidah itu bahasa di mana kita sedang berbicara dengan Tuhan, sedang melakukan sesuatu komunikasi dengan Tuhan. Manusia tidak bisa tahu bahasanya, ya, apa itu yang dia bahasakan, tetapi Allah tahu apa yang kita katakan itu dalam bahasa lidah. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus tahu apa itu penyucian terakhir. Ya, kita harus melewati ini baru bisa menjadi sempurna. Kita harus melewati ini baru kita bisa berada di dalam kerajaan sorga, Yerusalem yang baru. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa langkah awal, ya, atau langkah yang pertama ketika kita ikut Tuhan adalah percaya. Nah, percaya pada Tuhan dan kita bertobat. Itu di daerah wilayah, kalau dalam pengajaran tabernakel itu di halaman. Jadi langkah awal kita apa? Langkah awal kita adalah kita diampuni dari dosa masa yang lalu. Sebelum kita percaya, sebelum kita mau menyatakan diri bertobat ikut Tuhan. Nah, kita diampuni dari dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita akui, maka darah daripada Tuhan Yesus itu menyucikan kita. Itu mezbah, korban bakaran. Di zaman dulu, ya, bangsa Israel, imam-imam, kalau mereka jatuh dalam dosa, berbuat salah, mereka datang ke mezbah korban bakaran, mempersembahkan binatang, ya, dan itu dikorbankan di situ, darahnya ditumpahkan. Kemudian imam mengambil 7 darah, celupkan di korban itu dan memercikkan 7 kali. Ya, itu kita bisa baca dalam Imamat pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, Ya, ke hadapan Tuhan. ya, Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu ya, dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. ya, Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, ya, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. ya, Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu ya, dan memercikkan sedikit dari darah itu ya. 7 kali. 7 kali percikan darah. Ini kalau ada imam yang berbuat dosa. Ayat 2 tolong dibaca. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, Ya, dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, ya, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, ya. maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, Tidak sengaja kalau tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu itu sengaja. Ya, terus, sehingga bangsanya turut bersalah, ya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu ya, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. ya. Ayat 16. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Ya, Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya 7 kali di hadapan ya, 7 Tuhan. kali percikan darah. Ayat 13. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, Ya. sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Ya, dan mereka bersalah, ya, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, ya, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda Ya. sebagai korban penghapus dosa. ya. Itu zaman dulu. Ya, jadi kalau bangsa Israel
baik imam maupun bangsa Israel. Ya, kalau mereka melakukan dosa, maka mereka wajib mengambil binatang korban, darahnya binatang itu untuk pengampunan dosa. Dan imam harus apa dikatakan 7 kali percikan darah. Ya, coba tolong dibaca itu di mana? Ayat 17. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, Ya. dan memercikannya 7 kali di hadapan Di Tuhan, hadapan Tuhan, di depan tabir. depan tabir. Ya. Jadi ada 7 percikan darah di depan tabir. Jadi di depan peti perjanjian, di depannya tabir itu, antara tabir dan peti perjanjian itu ada 7 percikan darah. Itu percikan darah kalau orang Israel berbuat dosa, berbuat salah, maka imam mempersembahkan korban binatang, darah binatang. Tapi kita sekarang di zaman gereja ini, zaman sekarang, kita semua tidak membawa lagi korban binatang. Tidak pakai sembelih binatang di sini, darah yang tumpahkan. Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi itu. Dia seperti domba yang tidak bercacat. Dia dikorbankan di atas kayu salib, dan darahnya itu ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perhatikan, darah binatang tidak menyucikan sampai ke dalam hati nurani. Tapi darah Yesus itu menyucikan sampai ke hati nurani. Dan Yesus dikorbankan 1 kali untuk selama-lamanya. Tidak ulang-ulang dia naik di kayu salib. Tidak seperti binatang korban. Ya, Tuhan sekali saja mengorbankan dirinya, dan dia menguduskan, membenarkan orang, bahkan menyempurnakan sampai selamanya, kata Ibrani. Jadi kita ini bersyukur kita ada di zaman di mana kita dengan darah Yesus kita bisa menghadap hadirat Allah. Kita dibenarkan. Kita dulu hitam diputihkan, ya, putih dan bersih gitu oleh darah. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh 1 korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya, Ya, mereka yang Ia kuduskan. nah, 1 kali korban menyempurnakan, jadi sampai sempurna. Ya, pengampunan itu tuntas. Jadi kalau orang itu mengakui dosanya, dibenarkan, disucikan sampai selamanya. Tidak ulang-ulang Yesus harus naik di atas kayu salib. Itulah kelebihan kita. Ya, kita bersyukur anugerah Tuhan, dan itulah yang disebut langkah awal. Jadi langkah yang pertama, kita disucikan oleh Tuhan melalui darah Yesus Kristus, dan kita disebut orang yang dibenarkan. Dibenarkan cuma-cuma, gratis. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, Ya, karena iman karena iman dalam darahnya. dalam darahnya. Jadi kalau kita punya iman, maka kita dikuduskan dari dosa masa lalu yang kita buat, dosa-dosa yang kita kerjakan di masa belum percaya dan kita belum bertobat. Itu disucikan oleh darah Kristus. Nah, penyucian oleh darah ini sekali untuk selamanya disucikan. Itu langkah awal dosa masa lampau. Sebelum percaya, sebelum datang pada Yesus. Walaupun juga mungkin kita adalah orang disebut Kristen, tapi kita belum bertobat. Ya, kita perlu bertobat. Orang Kristen yang memeluk agama Kristen, tanda petik, orang Kristen yang tidak menolak Kristus, wajib bertobat.
ada dosa masa lalu. Ya, itu disucikan oleh darah Tuhan. Itu langkah awal. Langkah pertama kita ikut Tuhan. Nah, kita tidak mengikut Tuhan hanya satu langkah. Ya, ada langkah yang berikut. Langkah yang berikut itu adalah langkah di mana kita ya menjadi orang yang disucikan. Itu penyucian kedua. Ya, ketika kita masih hidup di dunia, masa kita tidak melakukan salah? Oh, saya sudah percaya, saya sudah bertobat, saya sudah akui dosa masa lalu. Masa kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak, di masa sesudah kita ikut Tuhan? Karena kita masih hidup. Beda kalau orang percaya. Ya, misalnya orang tidak percaya, kemudian dia mau meninggal dunia, dia menyatakan, aku terima Yesus, aku percaya, aku akui dosaku, selamat. Ya. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa melakukan salah dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan pikiran, dengan apa yang ada pada kita, manusia kita. Nah, ini kita perlu tahu bahwa kita tetap masih membutuhkan yang namanya disucikan. Kalau tadi dibenarkan, ya, sekarang disucikan, dikuduskan. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang hidup benar dan hidup suci. Tidak cukup hidup benar, harus hidup suci. Menyucikan diri, itu langkah yang kedua. Nah, kalau tadi disucikan oleh darah Yesus, maka langkah yang kedua ini kita disucikan oleh firman Allah dan karya Roh Kudus. Orang Kristen yang percaya, sudah bertobat mengakui dosa lalu, dengar, perlu apa? Selanjutnya perlu dengar apa? Firman. Perlu diajar, perlu belajar. Apa itu kekristenan? Apa itu pengikutan kepada Kristus? Sebab kalau kita tidak mempunyai pengetahuan tentang anak Allah, kita tidak tahu firman Tuhan, kita bisa kembali ke dosa lama, kita bisa kehilangan lagi keselamatan. Itu sebabnya orang Kristen mengikut Tuhan harus ada beberapa langkah dalam hidupnya, sampai langkah yang terakhir. Ya, makanya kita perlu diajar firman. Kita harus dengar firman. Kita harus menyukai dengar firman. Kegemaran kita adalah firman. Daud mengatakan dalam Mazmur, kesukaanku adalah Taurat Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak suka. Buktinya ada kesempatan ibadah, ada kesempatan seperti sekarang, lebih baik aku di rumah, nggak dapat apa-apa. Ya, dengan cepat kita akan bertumbuh ketika kita belajar mendengar firman dan dengar-dengaran. Jadi langkah yang kedua, kita bukan hanya dibenarkan, tapi disucikan. Oleh apa? Firman. Nah, kalau kita ada salah, kita akui, tetap darah Yesus memberikan pengampunan. Lalu kita tetap disucikan oleh firman Tuhan. Tolong dibaca 2 Timotius 4 ayat 1-3 lebih dahulu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, di dalam firman itu dinyatakan salah kita. Ya. Dinyatakan apa yang tidak benar dalam hidup kita yang kita buat. Terus Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. nah, jadi dalam hal langkah yang kedua ini, kita mendengar firman
yang menyatakan salah. Orang Kristen jangan tersinggung. Ini banyak orang tersinggung. Dinyatakan salah untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Tolong dibaca terus. Karena akan datang waktunya, Ya. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Nah, untuk memuaskan keinginan telinganya. manusia kalau ditegur tersinggung, dia cari guru yang lain. Guru-guru kalau perlu dikumpulkan yang bisa menyenangkan telinga. Janji-janji manis. Orang percaya pasti semuanya kaya-kaya, diberkati oleh Tuhan. Faktanya tidak. Berita yang menyenangkan daging ini mengelus-elus kita. Kita tetap jadi Kristen yang masih kanak-kanak. Sudah menempuh langkah awal, tidak melanjutkan dengan langkah yang berikut. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini langkah yang berikut. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, Ya. untuk memperbaiki kelakuan. Nah, kesalahan kita dinyatakan tidak untuk kita dihukum. Jangan salah mengerti. Kesalahan kita dinyatakan oleh firman ketika kita dengar. Untuk apa? Supaya kita ini mengalami penyucian, perbaikan hidup. Tapi ketika kita dengar firman yang menegur salah kita, kita mengakui dengan jujur. Tuhan selalu cari kejujuran. Nah, kalau sudah mengakui dengan jujur, maka itu namanya hidup kita diperbaiki, dinyatakan oleh firman, lalu kita diampuni, disucikan. Jadi dikuduskan oleh firman. Lanjut dibaca sampai selesai ayat 16. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kemudian kita ini menjadi orang Kristen yang dididik. Hidup benar, dalam kebenaran, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita seperti belajar, makanya kita disebut apa? Murid-muridnya Tuhan. Dan murid-muridnya Tuhan selalu meminta perkataan yang benar dari gurunya dan selalu memberikan telinga seorang murid. Seorang murid yang tidak suka belajar tinggal kelas. Bodoh. Ya. Makanya kita harus jadi murid Tuhan yang suka dengar firman Tuhan. Firman yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang gembala. Kemudian diurapi oleh Tuhan. Dan itu menjadi berkat ketika kesalahan kita dinyatakan. Dosa kita dinyatakan, kekurangan kita dinyatakan. Kita akui itu. Ini yang disebut disucikan. Kita masuk di ruang suci. Jadi tingkatnya kita halaman ruang suci. Sampai nanti sasaran terakhir itu ruang maha suci. Jadi dosa ditegur bukan untuk dihancurkan. Tapi untuk diperbaiki. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Ya. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, firman Tuhan itu seperti cermin. Yakobus mengatakan berkaca. Waktu kita dengar firman, kita berkaca. Wah, kurang baik di sini. Ada kotoran di muka saya. Waduh, ada pensil tadi terlalu banyak. Gosok di matanya, kena di pipinya. Wah, itu mesti hapus. Harus ada cermin.
Jadi Yakobus mengatakan kita harus memandang wajah kita di dalam firman, berkaca. Tetapi tidak boleh sesudah memandang wajah di cermin lupa bagaimana wajah kita. Lupa, oh saya tadi ternyata ditegur ada salah, tapi saya belum mengakui dengan benar dan tidak ada satu kesiapan hati untuk berubah. Itu kekristenan. Jadi kekristenan bukan hanya percaya Tuhan rame-rame, saya ini orang Pentakosta, jadi nyanyi tepuk tangan rame-rame, saya seorang pemuji penyembah, ya, lompat-lompat, senang-senang saja. Ya, saya orang yang harus disanjung-sanjung karena saya adalah pemberi korban yang terbesar. Karena persembahan saya terbesar. Ya. Kita harus bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Dikuduskan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan atas hidup gereja kita ini adalah kita sebagai gereja Tuhan satu hari kelak menjadi sama dengan Tuhan kembali. Salah mengerti jadi orang Kristen. Dulu kita terhilang, dulu kita berdosa, dulu kita hidup rusak, seperti halnya Adam. Ketika belum jatuh dalam dosa ketidaktaatan makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia serupa segambar Allah, diciptakan Allah serupa Allah. Kalau binatang tidak, binatang tidak diciptakan serupa. Tapi manusia diciptakan serupa segambar Allah. Kejadian 1 ayat 26. Perhatikan dengan baik. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi rupa Allah itu adalah rupanya manusia yang diciptakan sama. Sempurna. Terus Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya. dan burung-burung di udara, Terus? dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi menurut gambar Allah. Jadi bukan menurut gambar monyet. Menurut gambar Allah. Jadi waktu pertama Adam diciptakan serupa segambar Allah. Terus Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. nah, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lanjut. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Ya. beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu bertambah banyak. Tapi yang ada sekarang di akhir zaman akhir ini, ya, dosa ini juga mungkin sudah ada ditulis Roma yang lalu. Mereka memuaskan hawa nafsu seksualnya bukan hanya dengan laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan lebih menjijikkan dengan binatang. Nah, ini semua merupakan kejijikan, dosa yang sangat menjijikkan. Jadi manusia rusak, gambar Allah ini rusak. Kemudian Allah yang tidak kelihatan, Allah yang roh adanya tidak nampak, turun ke dunia menjadi manusia yang nampak. Allah yang nampak dalam wajah manusia, Yesus. Supaya kita dikembalikan kepada keserupaan dengan Allah. Ya. Jadi ingat, panggilan kita gereja bukan jadi konglomerat saya.
jadi orang kaya, jadi orang ternama, jadi luar biasa, harus hormati saya ya. Wah, bukan begitu. Kita dipanggil oleh Tuhan panggilan kemurahan, ikut secara langkah awal. Ada hidup kita dibenarkan, tadinya tidak benar. Langkah yang kedua, kita harus disucikan, dikuduskan, penyucian melalui firman Tuhan yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, mengembalikan gambar Allah itu. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya, mereka juga ditentukannya dari semula ya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Allah yang turun dalam wujud manusia dengan kedudukan sebagai anak. Ya, kita menjadi seperti Yesus. Lanjut. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lanjut. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Ya, mereka itu juga dipanggilnya. ya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Iya, jadi harus dibenarkan. Pembenaran. Itu pembenaran, kemudian lanjut. Terus Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. dimuliakan. Jadi dibenarkan dulu, disucikan, baru nanti dimuliakan. Halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ya. Jadi pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Ya, itu tabernakel. Polanya kerajaan surga. Jadi itu panggilan Tuhan. Kita ikuti itu langkah awal. Oke, sudah mengaku, oh dulu saya berbuat ini, pencuri, korupsi, ya, uang tidak benar, membunuh orang, berzina, punya istri 2. Untung 1 istri itu tidak ada anak, ya sudah ditinggalkan. Kalau ada anak ditinggalkan, anaknya dipelihara. Karena Tuhan mengenal cuma 1 istri, 1 suami. Laki-laki dan perempuan, beranak cucu, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini sekarang marak. Ya. Jadi dosa-dosa kita ini disucikan oleh firman, supaya kita nanti satu waktu kembali. Jadi firman itu tak kala kita dengar, kita seperti cermin melihat, aduh iya ya, aduh kotor di sini hidup saya, aduh salah kurang di sini. Kita akui, nah itu namanya dimandikan, sucikan oleh firman. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, dengan air oleh firman. Ya, disucikan oleh air firman. Terus Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, ya, dengan cemerlang tanpa cacat, tidak punya cacat atau seperti kerut, dulu. Tidak ada kerut noda dosa. Terus atau yang serupa itu, ya, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. kudus dan tidak bercela, serupa kembali kepada Allah. Itu panggilan orang Kristen. Dikuduskan, kelakuan yang tidak benar ditinggalkan, menjadi orang yang benar di dalam kelakuan hidup. Jadi berbahagia kalau kesalahan kita ditunjukkan, dosa kita dinyatakan. Setelah kita dengar itu firman, ya saya memang salah. Sadar. Di dalam pengalaman saya menggembalakan di jemaat ini, ya dari awal ada orang yang saya bimbing gembalakan, tidak pernah ada kata, aduh saya salah.
maafkan saya, ampuni saya. Tidak pernah. Ada. Dan orang ini tidak akan tahan. Satu kali waktu dia mengundurkan diri. Karena tidak tahan dengan perkataan yang keras dari Tuhan. Seperti Injil Yohanes 6. Banyak orang waktu itu mengundurkan diri karena firman Allah keras. Tetapi Petrus berkata, kemana lagi aku pergi? Waktu Tuhan Yesus tantang, kamu Petrus mau mundur? Tidak. Perkataanmu adalah perkataan hidup, roh, dan yang menghidupkan. Ya, itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan. Jadi panggilan kita jangan lupa, ya, dari tidak benar jadi benar, kemudian disucikan, terus disucikan, dimandikan. Jadi firman itu seperti air yang bikin bersih, mandi. Bukan dari awal percaya terus benar bertobat, tidak pernah lagi. Itu baju baru. Baju baru kalau dipakai terus kotor, masih dicuci. Ini baju baru sayang, tidak usah cuci-cuci, pakai terus baju baru saya. Tidak bisa, harus dicuci, baru bersih. Demikian kehidupan kita. Sudah benar, baju baru harus apa? Disucikan, dimandikan. Sabunnya firman Allah, bersih, harum sudah. Nanti kembali ke serupaan dengan Allah. Itu panggilan gereja. Itu panggilan perjalanan berikut. Jadi dosa kita dinyatakan, dinasehati. Yang paling penting, jangan keraskan hati. Ketika firman menegur, jangan keraskan hati. Sekali lagi, ketika firman menyatakan salah, jangan keraskan hati. Ibrani 3 ayat 8 sampai ayat 11. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi jangan keraskan hati. Lanjut. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata, selalu mereka sesat hati. Orang yang keraskan hati itu sesat hatinya. Terus, dan mereka tidak mengenal jalanku. Tidak tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Kita pikir, wah, saya pasti begini. Tuhan bilang tidak. Aku mau sucikan kamu, supaya nanti dimuliakan bersama Tuhan. Serupa segambar Allah menjadi mempelai wanita. Itu panggilan gereja, menjadi pengantinnya Tuhan. Ada ayatnya? Ada. Ya. Kita diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bukan hanya undangan, tapi kita mau duduk bersanding bersama Tuhan, jadi mempelainya. Ya, kita baca tuh Ibrani pasal 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Makanya perlu nasihat. Yang jadi penasihatnya itu gembala, atau orang tua-tua, atau para pelayan. Ya, nasihat yang baik. Nasihati seorang akan yang lain, saling memberi nasihat. Salah kamu, sorry ya, saya sayang kamu, saya kasih tahu, salah langkahmu, jangan teruskan itu. Nah, di dalam gereja harus ada seperti itu, nasihat. Terus, selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, ini hari ini masih ada buat kita.
Ada nasihat, dengar itu. Jangan sembarang menikah ya, jangan sembarang memberi dirimu ya. Itu kan nasihat yang baik. Jangan sembarang bergaul ya, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Ya, terus supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena hati. tipu daya dosa. Ada tipu daya dosa lagi. Terus karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Sampai akhir. Pada keyakinan iman kita yang semula. Iman kita yang semula sampai akhir. Di mana itu? Ruang Maha Suci. Menjadi sama dengan Tuhan. Layak. Karena itu langkah yang ketiga, langkah berikut adalah harus kita melangkah ke ruang Maha Suci. Pada pendalaman Alkitab yang lalu saya sudah sampaikan. Barang siapa mau ikut Tuhan, pikul salib, menyangkal diri. Itu adalah penyangkalan diri, tirai robek. Waktu Yesus mati di kayu salib, tabir di bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga ruang suci dan ruang Maha Suci menjadi satu. Sampai di sini bisa mengerti, menangkap? Bisa? Coba tolong angkat tangan. Nggak ada yang mengerti ya. Jadi ikut Tuhan seperti itu, bertahap. Langkah awal, langkah berikut, disucikan. Langkah yang ketiga, kita harus menjadi orang yang mengalami percikan darah. Tabir dulu dirobek daging kita. Dengan matinya Yesus, tabir itu robek, terbelah dua. Nampaklah tabut perjanjian, tabut Allah. Nah, tapi dalam kehidupan kita untuk melangkah ke dalam ruang Maha Suci nanti menjadi sama dengan Tuhan. Sesudah robeknya tirai tabir, di depan peti perjanjian ada 7 percikan darah. Itu yang tadi kita baca di imamat. Ya. Darah binatang dikorbankan, pengampunan bagi orang berdosa, ya, oleh darah binatang, darahnya dipercikkan 7 kali di depan apa? Tabut perjanjian, di depan tabir dikatakan dalam imamat. Jadi ada 7 percikan darah. Itu semua punya arti. Angka 7 angka sempurna. Alkitab terutama di kitab Wahyu banyak angka 7. 7 sidang jemaat. Ya, 3 kali 7 penghukuman. Angka 7 itu angka sempurna. Percikan darah daripada Tuhan adalah penyucian terakhir. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ya, tapi dalam ruang Maha Suci khususnya di atas peti tutupan itu, jadi peti perjanjian itu, tabut perjanjian, petinya yang sudah disalut emas luar dalam. Petinya dari tabut itu gereja Tuhan, saya dan saudara. Asalnya kita adalah daging, hidup dalam daging. Makanya di ruang suci itu kita belajar, dinyatakan salah, kita rendah hati akui, tinggalkan kekurangan itu. Besok tidak salah, lakukan lagi salah, tidak sadar, dimandikan lagi dengan firman, oh iya ya. Terus kita dimandikan sampai menjadi sempurna. Nah, di situ ada percikan darah, penyucian terakhir bagi gereja Tuhan. Tapi di atas tabut itu, ya, jadi petinya di atasnya itu ada tutupan dari emas asli, 2 kerubion dengan tutupannya.
tutup pendamaian. Dua kerubim itu mewakili Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan ini Allah Anak. Di mana ada percikan darah 7 di atas tutup pendamaian, artinya sengsara daripada anak Allah. Siapa dia? Yesus yang mengalami sengsara dan mencurahkan darah di atas Golgota untuk memberikan kita pengampunan. Dan darah ini terus menyertai kita sampai kita menjadi sempurna. Jadi melalui 7 percikan darah itu artinya sempurna. Angka 7, sempurna. Mau jadi sempurna, orang sempurna itu enggak sembarang omong lagi, ya, enggak sembarang melakukan dosa. Nah, itu orang mau sempurna, disucikan. Tapi kalau orang baru hidup benar saja, itu ya kadang-kadang masih sembah. Orang hidup benar, aku sudah benar, lalu membenarkan diri tanpa sadar. Banyak orang membenarkan diri. Hidup benar bukan untuk membenarkan diri, itu kebenaran diri. Tapi kebenaran Yesus itu firman yang ada di dalam hidup kita. Nah, jadi kita harus dari luar mengikuti Tuhan dengan percaya, bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, belajar firman Tuhan, menjadi kesaksian, berbuah-buah, dan hidup dalam penyembahan. Robek daging, penyembahan itu lain dengan minta-minta, Bapak tolong anak saya, tolong ini saya, tolong itu, beda. Penyembahan itu cuma memuliakan Tuhan, mengadorasi Tuhan, menyembah, memandang wajah Tuhan. Dari dalam hati yang paling dalam itu menyembah Tuhan. Itu tirai robek. Tirai robek itu menyangkal. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau jadi muridku, pikul apa? Pikul salib. Menyangkal diri. Kalau orang tidak mau menyangkal diri, tidak bisa mendapatkan teguran nasihat. Lu siapa ya? Siapa kamu ini? Mau dengkur-dengkur saya, mau ngatur-ngatur saya, nah, gitu kan. Pendeta ini cuma omong-omong saja, gitu. Tapi kalau kita rendah hati, memang saya salah, mohon dimaaf. Seorang ayah dalam rumah tangga, kalau lihat anaknya salah, tegur, nasihati, kalau perlu hajar, itu Tuhan. Kalau orang tua tidak salah anaknya, dibiarkan saja, itu tidak sayang loh. Makanya Yesus berkata, barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku apa? Hajar. Justru itu dikasihi. Jangan disalahpahami. Ya, jangan disalahpahami. Ada orang muda, pelayan Tuhan, dia mau sesuka-sukanya datang, mau latihan, teman-teman lain bilang jam 4, dia datang sembarangan waktu, jam 5, jam 6, setengah 6. Disuruh memperbaiki, tidak mau, ogah. Yang lain mau memperbaiki, nah ini namanya tidak mau diperbaiki, tidak mau disucikan, tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur. Kapan dia menjadi orang yang benar sampai sempurna? Tidak mungkin. Sekarang ada orang sempurna? Belum. Kita sedang disempurnakan. Kita sedang dimandikan oleh firman, dinyatakan salah, kita perbaiki. Jadi dalam mendengar firman itu bukan hanya menambah pengetahuan,
Sekaligus memang kita bertambah tahu, oh begitu, tapi kita alami, kita akui, kita disucikan. Nah itulah kalau salah kita nyatakan salah, oh udah mengakui 7 percikan darah. Itu yang kena kepada gereja di depan tabut. Kalau di atas tutupan itu sengsara yang dialami Tuhan. Sengsara yang sempurna. Supaya darah itu menyucikan hati nurani manusia. Darah binatang tidak bisa menyucikan hati. Kita bersyukur. Hati nurani kita kan seringkali menyatakan tertuduh. Pernah begitu? Pernah alami? Iyalah. Nah, apa yang bisa menyucikan? Darah daripada Kristus. Hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus. Darah binatang tidak. Ayo kita baca Ibrani 9. Ya. Darah binatang tidak menyucikan sampai ke dalam hati. Nah kita bersyukur kita mempunyai darah Kristus. Ayat 14 Ibrani 9. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita. Nah, hati nurani mengalami percikan darah. Terus dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita punya kesempatan beribadah, menyembah Allah, punya kesempatan melayani Dia. Jangan melayani tidak pernah tersentuh oleh darah Kristus, karena tidak pernah disucikan, tidak pernah mengakui kesalahan, tidak pernah mau memperbaiki. Ditegur, marah. Ya, mestinya dituruti maunya. Kalau maunya tidak dituruti, dia marah. Itu anak kecil. Coba anak kecil, umur 2-3 tahun. Minta roti. Mama bilang, tunggu. Marah. Nemani mama pergi di mall. Mau beli ini, tidak dituruti, marah. Dan itu banyak orang Kristen kanak-kanak, walaupun sudah tua. Sudah lama. Sudah lama di gereja, lama mendengar firman Tuhan, lama mendengar pengajaran, tapi kanak-kanak maunya dituruti, tidak dituruti marah. Ya, nah itulah. Jadi 7 percikan darah ini, ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali di muka peti. Itu di atas tutup yang kita harus mengalami mati dari hidup lama, bangkit hidup baru, kemudian dimuliakan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa itu ya. Jadi bukan tujuannya saya jadi orang Kristen, saya jadi orang kaya, sukses semua. Apa saja yang saya buat sukses. Uang saya banyak, tak kurang. Tuhan itu tahu, ini orang tidak bisa dipercayakan uang banyak. Pasti dia menyimpang sudah, lari dari saya. Tuhan tahu orang ini cuma bisa 10 juta. Ini 1 miliar, yang ini 50 juta. Kalau dikasih lebih, jatuh dia. Makanya itu yang paling penting, bersyukurlah. 3 kali 1 hari makan kenyang. Amin. Syukur Tuhan. Betul ya? Hah? Betul. 3 kali 1 hari. Siapa di sini bisa 6 kali 1 hari? Ya enggak bisa lah. Kalau masih muda ya makannya banyak. Tapi kalau sudah tua, ya makannya sedikit. Ya. Nah, jadi kalau mau menerima pemuliaan, glorification itu harus melalui sanctification, penyucian. Penyucian terjadi kalau kita sudah mengalami pembenaran.
mungkin dibenarkan, tidak dibenarkan bisa disucikan, benar, suci, sempurna. Itu gereja daripada Tuhan. Ya, dari 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Ya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. jadi kalau kita berharap, kita harus sucikan diri. Oleh apa? Firman yang kita dengar. Kalau kita berharap, aku mau jadi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Ada tuh lagu, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja kupinta. Bukan, kasih uang saya banyak Tuhan, mau enak saya bisa kesana kemari. Ya. Seperti Yesus. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Nah, itu melalui penyucian terakhir. Kan Tuhan mati di kayu salib, tirai robek, tabir dibaik ala robek. Orang Kristen mati dari akunya, dia tirainya robek juga. Barang siapa mau jadi muridku, pikul salib. Pikullah salibmu serta pandang kepadanya, hingga mahkota akan ditaruh di kepala. Itu pengikutan, itu kekristenan. Bukan happy-happy saja, waduh, langsung bisa menyembah, memuji Tuhan. Mesti ada tahapannya. Langkah awal dibenarkan, langkah kedua disucikan, langkah ketiga dimuliakan. Dan yang terakhir ini langkah berikut penyucian itu 7 percikan darah. Ya, di depan peti perjanjian. Ya. Nah, kalau kita mau baca tentang penyucian terakhir itu paling banyak di kitab Wahyu. Pasal yang ketiga. Pasal yang kedua, pasal yang ketiga. Kita Wahyu. Itu 7 gereja. Itu penyucian terakhir. 7 jemaat. Wahyu 2, Wahyu 3 itu gambaran gereja. Ya, gereja kita sekarang ini gereja ada masing-masing ada kekurangan, cacat celaknya. Misalnya jemaat Efesus. Oh, mereka giat, mereka bagus, mereka apa? Tapi mereka lakukan tidak ada cinta. Tidak ada kasih mula-mula. Tuhan lihat, wah, gak cocok. Betapa dalamnya engkau jatuh. Kau melakukan segala sesuatu, tidak ada kasih. Orang Kristen tidak mau berkorban. Ya, nah, kalau kita baca Wahyu 2, Wahyu 3 yang terakhir, saya bicarakan penyucian terakhir. Ya, 7 percikan darah di depan tabut perjanjian. Itu penyucian terakhir gereja Tuhan sebelum jadi sempurna. Kalau kita baca di 7 jemaat, maka kita baca Wahyu pasal yang ketiga, itu jemaat terakhir apa itu? Laodikia. Tolong dibaca. Laodikia. Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat Laodikia. Ini. Apa kekurangan jemaat Laodikia? Kita baca itu. Ya. Kekurangannya jemaat Laodikia. Baca dulu mulai dari ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ya. Inilah firman dari Amin. Inilah firman dari Amin. Siapa itu Amin? Namanya Yesus. Terus. Saksi yang setia dan benar. Ya. Permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, ini jemaat yang sudah suam-suam. Bahasa sini bilang apa? Lau-lau. Jadi jangan jadi orang Kristen lau-lau, suam-suam. Tuhan tidak suka. Panas,
gairah melayani, ikut Tuhan, atau dingin. Jangan lau-lau. Makan makanan lau-lau tak enak. Betul ya? Lebih baik panas, ada rasa panasnya tuh, atau didinginkan enak es toh. Ya, terus Jadi karena engkau suam-suam kuku, ya, dan tidak dingin atau panas, ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Tuhan memuntahkan dari mulutnya. Terus Karena engkau berkata, aku kaya. nah, ini orang kaya semua banyak di situ. Sangat kaya, Jemaat Laodikia. Hati-hati orang kaya ya. Tuhan kasih kekayaan bukan untuk sombong, bukan tinggi hati. Terus, Dan aku telah memperkayakan diriku, tambah kaya lagi, memperkaya. Terus, dan aku tidak kekurangan apa-apa. orang kaya mana kekurangan? Mau makan apa saja bisa. Ya, terus. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Karena Tuhan melihat mereka ini kaya jasmani, kaya materi, tapi miskin rohani. Orang miskin tidak punya baju, telanjang. Jadi mata Tuhan tidak sama mata manusia. Mata manusia melihat orang kaya, wah dihormati, dikasih tempat duduk terhormat, disanjung-sanjung, dikasih pelayanan yang terhormat. Tapi coba orang miskin, diperhatikan tidak? Apalagi gereja sudah besar, pendeta punya jemaat banyak. Kalau orang kaya punya kekayaan, cepat dilayani. Kalau miskin, mana mau dilayani? Paling disuruh, tolong layani itu. Ya, terus. Maka aku menasihatkan engkau, Ya, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. nah, jadi emasnya dunia tidak sama emasnya Tuhan. Ya, emas di surga itu jalannya melulu emas, emas tulen. Yerusalem baru itu kota dari emas tulen, kata kitab Wahyu, tulen. Jalannya emas tulen, pintunya emas tulen, kota itu Yerusalem baru emas tulen. Terus, Agar engkau menjadi kaya, ya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya. di mata Tuhan kekayaan jasmani bukan kekayaan. Di mata Tuhan kekayaan rohani itu kekayaan. Seharusnya isinya gereja Tuhan itu apa? Tabut perjanjian, peti perjanjian itu isinya apa? Nanti ditaruh di dalam. Buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. 2 loh batu. Itu isinya. Itu orang kaya. Berisi mana? Berisi kasih. Berisi kehidupan yang berbuah-buah. Itu di mata Tuhan ini orang kaya. Hidupnya berbuah. Hidupnya ada kasih. Hidupnya ada firman Tuhan. Ini kekayaan. Kaya. Itu kekayaan sejati. Tapi Laodikia membanggakan kekayaan yang di mata Tuhan gak ada apa-apanya. Malah Tuhan bilang, bajumu yang bagus-bagus, mantelnya begitu, telanjang, aku lihat kamu telanjang. Gak dihitung. Jadi kalau bisa punya baju bagus, dasi punya bagus, terima kasih Tuhan. Tapi harus punya baju yang bagus, baju kehidupan rohani kita. Jangan telanjang rohani. Ya.
Terus, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu Ya, yang memalukan. pakaian putih ini pakaian pembenaran, pakaian kesucian. Supaya kita tidak didapati telanjang, dilihat telanjang oleh Tuhan. Ya, terus, Dan lagi minyak untuk melumas matamu, ya, supaya engkau dapat melihat. nah, supaya dapat melihat. Jadi mereka ini buta. Tuhan bilang, buta kamu. Cuma lihat kekayaan, buta. Cuma bangga aku kaya. Punya pabrik mata, pabrik salep mata. Tapi Tuhan bilang, kamu buta. Ayo ambil minyakku, ulas. Supaya lihat. Ya. Hamba Tuhan yang lihat, matanya terbuka. Tidak hanya melihat orang kaya, menghormati orang kaya. Tapi hamba Tuhan yang baik melihat orang kaya, orang miskin juga. Yang kehidupan rohaninya bagus. Ya. Jadi hati-hati ya. Yang orang kaya, udah duduk paling depan, duduk paling depan. Terus orang miskin duduk paling belakang. Nah, begitu ya. Ya. Ada satu orang di sini jemaat. Saya berkata kepadanya, jika Anda tidak ada di tempat ini, tidak hadir dalam ibadah, saya rasa kurang. Siapa dia? Enggak punya kerjaan sekarang, sedang tidak punya kerja, sedang tidak punya apa-apa. Tapi kalau you tidak ada, saya merasa kurang. Kalau saya punya berkat, saya bantu dia. Itu Laodikia kaya, tapi Tuhan bilang miskin, buta, telanjang. Masuk di gereja, Tuhan bilang soan-soan kuku, mau dimuntahkan. Karena dia cuma pikirin kekayaan, mamon. Jadi banyak orang Kristen yang di zaman ini, langkah terakhirnya itu penyembah mamon loh. Matius 6 bilang tidak bisa menyembah Allah dan mamon sekaligus. Tidak bisa. Mamon itu ilah zaman akhir. Rumah, harta benda, kekayaan itu mamon. Ya, coba baca Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa Allah dan mamon. Harus pilih salah satu. Laodikia ditegur. Kalau saudara baca sampai selesai. Jemaat Laodikia ditegur. Disayang Tuhan. Aku berdiri di depan pintumu dan ketok pintumu. Kalau kau dengar, aku masuk ke dalam. Duduk bersama engkau dalam perjamuan. Jemaat yang seperti begini sudah mau dimuntah, tapi Tuhan janji duduk di pelaminan yang sama, jadi mempelai wanita. Asal mau terlepas dari ikatan mamon, cinta mamon. 1 Timotius mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Uang tidak salah, kekayaan tidak salah, tapi kita jangan diperhamba uang atau diperhamba kekayaan. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa bangun rumah Tuhan dari batu ini. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa datang ke gereja dengan kendaraan bagus. Kita tidak bisa mengikuti KKR di mana-mana karena tidak ada uang. Uang itu kita butuh.
tapi bukan uang semata-mata. Jadi kecintaan kita. Punya uang, masuk gampang, sulit keluar. Berkorban sulit, masuknya gampang. Ini orang yang mencintai mamon, menyembah mamon. Ilah zaman akhir. Dan penyucian terakhir, dengar, penyucian terakhir sebelum gereja diangkat oleh Tuhan, uang ikat, kekayaan mengikat. Seperti balon gas, tahu balon gas? Balon gas kita lepaskan, tapi kita ikat benang. Dari jauh dia sudah naik, tapi sampai satu jarak tertentu dia berhenti. Karena ada ikat dengan apa? Tali atau benang di bumi. Kalau saudara terikat, saudara tidak bisa. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa. Tidak bisa bertemu Yesus di angkasa. Karena terikat kekayaan dunia mamon. Saya tadi katakan kekayaan itu tidak salah. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, kalau saudara baca, di situ ada banyak perempuan-perempuan yang diberkati dengan kekayaan. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan. Abraham kaya, ya, Ishak kaya, Ishak malah kaya di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Tapi mereka tidak terikat dengan kekayaan, tidak membanggakan itu kekayaannya, tidak. Penyucian terakhir tidak kebetulan Laodikia adalah Wahyu pasal 3 yang dibacakan jemaat terakhir, penyuciannya. Soal apa? Mamon. Berhala zaman akhir ini mamon. Ini yang terakhir, baca ya dengan cepat. Matius 19 ayat 20 sampai 25. Kata orang muda itu kepadanya, Ya. semuanya itu telah kuturuti. Ya. Apalagi yang masih kurang? Apa yang kurang? Kata Yesus kepadanya, Ya. jikalau engkau hendak sempurna, Kalau kamu hendak sempurna, perhatikan ya. Kalau gereja Tuhan mau sempurna, kalau gereja Tuhan mau menjadi sama dengan Yesus, menjadi mempelai wanita Tuhan ada di Yerusalem surgawi, maka apa? pergilah, Ya, jualah segala milikmu, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada berikan orang-orang pada miskin. orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu apa yang dilakukan? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus, Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ya, pergilah ia dengan sedih, sedih. sebab banyak hartanya. Banyak mamonnya, banyak hartanya. Ini penyucian terakhir. Jadi penyucian terakhir itu sampai kelepasan dari ikatan mamon, kekayaan dunia. Lalu Tuhan bilang, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Bukan tidak mungkin masuk surga, orang kaya banyak di surga. Tapi sukar, karena kalau tidak ditanggalkan, ini mamonnya. Makanya Laodikia dikatakan, beli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, minyak lumas mata. Mari buka mata saudara, lihat. Kita buka Yesus, kita menyembah. Aku mengasihimu Tuhan. I love you Jesus. Jangan gara-gara memburu uang kita tidak melayani Tuhan, tidak beribadah, tidak menyembah. Oleh memburu uang banyak orang menyimpan dari iman. Ini penyucian terakhir. Kalau engkau hendak sempurna, kata Tuhan kepada orang muda itu, jual semua hartamu, baru ikut aku. Gimana saudara? Itu tidak berarti bahwa
Kita yang diberkati orang, diberkati Tuhan, ada uang, bisa kaya, bisa naik mobil apa. Oh, jual semua pakai baju compang-compang. Bukan itu. Kan Tuhan bilang bagikan pada orang miskin. Tuhan tolong kita ya. Mengerti itu? Langkah awal, langkah kedua penyucian, langkah ketiga penyucian terakhir. 7 percikan darah di muka peti. Jadi kekristenan seperti itu. Tuhan menolong kita. Mari kita kamu menyembah Tuhan. Apa saudara diberkati Tuhan? Coba diberkati. Mari kita menyembah, kita menyucikan hidup kita. Ya. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Dikau yang bercahaya kemuliaan ya bagiku. Kaulah kota idaman, Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Sebab hidupku serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Ada di Yerusalem baru, semua mempelai Yesus. Betapa hatiku merindukan akan Dikau kesucian Allah, sana hentian rasa gelisah. Tidak ada gelisah di sana. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar daku menjadi mempelai-Mu. Siapa yang rindu jadi mempelai Tuhan?
banyak keakuan kami, banyak kesombongan yang kami katakan lakukan, banyak hal kami menjadi seperti Laodikia ini, yang di mata Tuhan kami tidak layak, tidak enak, maka mau dimuntahkan. Tapi kita yang ada pada hari ini, kita katakan sama Tuhan, Tuhan sucikan saya, biar aku mengalami penyucian terakhir sebelum gereja diterbangkan ke padang gurun. Gereja diangkat untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Berbahagia orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tapi lebih-lebih orang yang seperti Laodikia, Tuhan ketuk hatinya, buka, aku masuk. Aku mau duduk sehidangan, aku mau duduk bersama Engkau dalam pelaminan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Yerusalem baru, Kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan akan Engkau yang bercahaya kemuliaan, ya bagiku Kaulah kota idaman. Tuhan beri kasih, yang mohon kasih, mari angkat tanganmu. Rabaya syakara mayala besar, oh Rabaya besar. Sebab hidupku tidak layak, banyak kekurangan, menjadi mempelaimu. Sebab hidup ini sobat tidak sempurna. Sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu Tuhan. Aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah, haleluya, haleluya, kasih ini yang utama, yang mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan tidak mau menikah dengan gereja yang tidak mencintai. Imanmu harus mencapai kasih. Serba tidak sempurna, tidak sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman Allah tidak pernah gagal. Biar kami mengikut Tuhan dari langkah demi langkah, dari awal sampai akhir. Bukan hanya benar, tapi suci. Bukan hanya suci, tapi dimuliakan. Jadi sempurna seperti Tuhan, serupa segambar. Jangan ada mamon mengikat kita. Orang muda
Kalau engkau ada sempurna, jual semua hartamu, bagikan pada orang miskin. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersiapkan diri. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama. Amin. Agar daku mempelai-Mu, menjadi pengantin Tuhan. Serba tiada sempurna, aku merindu menjadi milik-Mu. Tuhan berilah kasih yang paling utama, kasih utama, agar hidupku menjadi mempelai-Mu Tuhan. Angkat itu roti. Haleluya, haleluya. Sebab hidupku serba tidak sempurna. Oh Rabbashau karabaya salamarabasa. Tak sempurna. Aku merindu menjadi mempelai, menjadi milik-Mu, menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mengaminkan makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian Tuhan telah mati. Tubuhnya dihancurkan. Buruk wajahnya. Tapi oleh bilurnya Tuhan sembuhkan kita. Sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Katakan amin dan minum dalam nama Yesus. Aku merindu Tuhan. Katakan sama Tuhan. Bukan dunia ini yang akan lenyap. Bukan dunia yang kita kejar yang sedang lenyap. Tuhan berilah yang utama. Berbahagia saudara. Daku menjadi mempelai-Mu, sebab hidup
menjadi milikmu. Itu panggilan orang Kristen, menjadi mempelai wanita Tuhan. Ada di Yerusalem baru, bukan dunia dengan segala kemewahan yang memiliki dalam hidup ini. Sebab dunia dengan segala kekayaannya sedang lenyap. Berbahagia orang yang mata hatinya terbuka dan mengerti maunya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Kami harus mengikuti Tuhan langkah demi langkah sampai langkah yang terakhir, menjadi mempelai wanita Yesus sempurna, sama kembali seperti awal manusia diciptakan. Tidak ada cacat, tidak ada dosa. Angkat tangan dua-dua, katakan, Tuhan berilah kasih yang sempurna. Tuhan berilah kasih-Mu yang utama, agar aku menjadi milik-Mu. Sebab hidupku serba tidak sempurna, serba tiada sempurna. Aku merindu menjadi milik-Mu, di milik-Mu. Saudara pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorga, memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah berkat itu, jadilah berkat dalam nama Yesus Kristus.